Shalom, Horas Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Maleakhi 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aisian habit saharan, sahat ro di hasudutan, timbul do guarhu di tonga-tonga ni aka bangso parbegu, jala di saluhut inganan, ikon buanon daupa di guarhu, dohot pelean si panganon napita. Ai timbul do guarhu di tonga-tonga ni aka bangso parbegu, ninna Jehovah Sebaot. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bukunya yang berjudul Practice in Christianity, yang terbit tahun 1850, filsuf Soren Kierkegaard pernah mengkritik cara kehidupan beribadah masyarakat Denmark pada waktu itu. Setiap minggunya gereja-gereja di Denmark dipenuhi dengan jemaat. Hampir semua orang tercatat sebagai orang Kristen. Gereja penuh, ibadah berjalan, dan tradisi dijaga. Namun demikian, menurut Kierkegaard, praktek kebiasaan masyarakat Denmark tersebut hanyalah formalitas belaka. Banyak orang hanya menjadi orang Kristen hari Minggu. Mereka mengikuti semua ritual, tetapi tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun pernah menyindir bahwa seseorang bisa duduk di gereja setiap minggunya tanpa pernah benar-benar bertemu dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kritik Kierkegaard juga sudah terjadi zaman dahulu melalui firman Tuhan kita pada hari ini, di mana masalah bangsa Israel pada waktu itu bukan karena mereka berhenti beribadah. Mereka tetap datang ke bait Allah, tetapi ibadah mereka kehilangan hormat. Tidak ada kesungguhan dalam beribadah. Semuanya hanya berjalan secara formalitas belaka. Di tengah keadaan itu, Tuhan menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Walaupun Israel gagal memuliakannya, nama Tuhan tetap akan dimuliakan di seluruh dunia. Ayat kita pada hari ini ingin menunjukkan sikap Tuhan yang sangat kontras dengan sikap umat Israel. Bangsa yang dipilih justru meremehkan Tuhan, sedangkan Tuhan menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan mengenal kebesaran namanya. Praktik yang berulang-ulang yang dilakukan umat Israel menjadi praktik kebiasaan yang tanpa hormat dan tidak dihargai lagi. Bagi umat Israel, selaku umat pilihan, tentunya ini menjadi pukulan karena perhatian Tuhan tidak lagi hanya kepada mereka secara khusus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan ini, maka selaku umat yang telah dipilih, kita diingatkan untuk selalu menghargai setiap ibadah yang kita lakukan. Mengingat terkadang setiap kehadiran kita di gereja, setiap nyanyian yang kita nyanyikan, dan setiap persembahan yang kita persembahkan, hanyalah formalitas belaka. Pikiran dan hati kita melayang ke hal yang lain, dan tidak fokus kepada Tuhan. Kita terjebak dengan praktik rutinitas tanpa makna. Padahal Tuhan tidak hanya melihat kehadiran kita, tetapi juga hati kita. Maka dari itu, kiranya setiap doa, pekerjaan, pelayanan, dan cara hidup kita menjadi korban yang tahir, sehingga dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang pada saat ini Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengajari kami Tuhan, tentang
persembahan yang terakhir. Sering kami beribadah Tuhan, tidak dari hati kami. Kami hanya mengikuti secara tradisi, formalitas. Ampunilah dosa kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang mempersembahkan diri kami dari hati kami. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang telah menonton, menyaksikan channel ini, Engkau berkati. Berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan dan berikanlah mereka kesehatan selalu. Terpujilah Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.